Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Rizal Fakihuddin dengan nomor absen 1, lalu ada saya Danang Islami dengan nomor absen 9, dan terakhir ada Iik Rofikoh dengan nomor absen 16. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Pada bidang politik, sebelumnya sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Jenderal Dendels membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain, yang pertama adalah penerapan sistem indirect atau sistem pemerintahan tidak langsung menjadikan bupati sebagai penguasa atau pejabat VOC. Kedua, kekuasaan kerajaan bergantung pada pemerintahan kolonial Belanda. Dalam struktur pemerintahan, penguasa tertinggi adalah gubernur jenderal. Yang ketiga adalah Jawa dijadikan pusat pemerintahan. Hal ini masih terbawa sampai sekarang meskipun kita sudah melakukan desentralisasi. Yang kedua, dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme pada bidang ekonomi. Salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mengumpulkan uang atau kekayaan. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi, dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan keuntungan dan mengumpulkan uang atau kekayaan, mereka menggunakan cara-cara yang kejam, seperti satu, adanya sistem tanam paksa, menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah, tetapi bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer tanpa tahu cara mengolahnya lebih lanjut. 2. Diberlakukan sistem sewa tanah. Tanah milik raja berubah menjadi milik pemerintahan kolonial, sehingga para petani harus membayar sewa. 3. Membangun fasilitas umum dengan kerja rodi. Fasilitas umum yang dibangun seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bank, kantor pos, dan fasilitas umum lainnya. Yang selanjutnya, dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme pada bidang sosial budaya. Bangsa Barat menerapkan kehidupan yang diskriminatif dan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia. Bangsa Barat yang menerapkan kehidupan diskriminatif dapat dilihat dari pembentukan status sosial, yaitu bangsa Eropa menduduki status sosial paling tinggi, kemudian kaum timur asing, dan yang terakhir ditempati kaum pribumi. Dan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia dapat dilihat dari ikatan tradisi yang melemah, seperti mulai hilangnya semangat persatuan, kekerabatan, gotong royong, kesatuan, dan budi pekerti. Dan selanjutnya, hilangnya kekuasaan tradisional, yaitu bupati yang dijadikan sebagai pegawai kolonial tidak memiliki hak-hak istimewa kebangsaan, dan jatuhnya kewibawaan tradisional penguasa pribumi, di mana status dan hak-hak istimewanya diambil oleh Belanda, sehingga masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada penguasa kolonial. Dan yang keempat, pada bidang pendidikan. Dimulainya era politik etis pada masa Alexander W.F. Hindenburg dan dikembangkan program pendidikan. Pada awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, atau era politik etis. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula, muncul simbol baru yaitu kemajuan. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan.
hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu, maka dalam era politik etis ini dikembangkan program pendidikan. Pendidikan ini ternyata tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tetapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Dimulainya era politik etis ini dan dikembangkan program pendidikan membawa dampak yang pertama, munculnya kaum terpelajar yang membawa kesadaran nasionalisme. Dengan berdirinya sekolah-sekolah seperti ILS, Stovia, HBS, Osvia, Quick School, HIS, MULO, dan AMS. Dari munculnya kaum terpelajar tersebut, bangsa Indonesia mulai bisa membaca dan menulis, yang ditandai dengan munculnya surat kabar seperti Pewarta Priai, De Vlingerbond, Daily Koran, Makassar Koran, dan Bidang Hindia. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar ini, lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan, kemerdekaan terus menyebar di kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Sehingga bangsa Indonesia tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Sehingga kaum terpelajar melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan Indonesia. Sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu, yang puncaknya adalah kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Adalah Indonesia pada 28 Oktober 1928 atau hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.